Hai sahabat bening, khususnya yang sudah menikah, jika mencari salah satu kunci kebahagiaan sepasang suami istri, dan itu adalah yang dicari minuman kesehatan, cobain kopi Gladiator dari Dr. Oki Pratama. Ini adalah kopi kesehatan suami istri yang sangat direkomendasikan karena memang sudah ada logo halal, ber-BPOM, dan juga direkomendasikan sama Dr. Oki Pratama. Ini seorang dokter loh. Kopi Gladiator ini juga tanpa efek samping loh, karena terbuat dari bahan alami seperti cordyceps, guarana, dan ginseng yang berfungsi untuk menambah stamina pria, melancarkan peredaran darah, meningkatkan gairah seksual, mengoptimalisasi kinerja hormon, meningkatkan libido, hingga dapat mencegah impotensi. Cara penyajiannya gampang banget. Tuang satu sachet kopi Gladiator ke dalam secangkir air panas dan dikonsumsi 6 jam sebelum berhubungan. Langsung didapetin ya di Shopee-nya, ada di sini, atau di Mitra Benings, atau main aja langsung ke seluruh cabangnya klinik dari Benings Klinik. Dan jangan lupa, jadilah Keras setiap hari. Saya sudah melihat sosok wanita yang bisa dibilang sosok noni Belanda. Oh, Vika. Kamu siapa? Biar kita semua tahu, kita bisa dialog. Untuk aja. Nah, tahu-tahu Nanda makin. Udah berapa lama kamu di sini? 900 tahun. Berapa ratus tahun? Teman-teman YTT Squad, hari ini kita ada di sebuah gedung yang berada di DKI Jakarta. Gedung ini sudah sangat uzur karena dibangun tahun 1919. Peruntukan gedung ini dulu sudah memang diperuntukkan untuk sebuah perkantoran. Dengan kondisi bangunan yang sangat, ini mau gempa bumi skala 6 pun dia nggak akan roak, ya nggak akan tumbang karena terlihat dari arsitekturnya dan sebagainya sangat luar biasa. Jadi gedung ini setelah Belanda meninggalkan Indonesia, diambil oleh pemerintah Indonesia dan diperuntukkan untuk menjadi kantor juga. Jadi dari awal berdiri ini udah menjadi kantor, sampai Indonesia Merdeka pun tetap diperuntukkan untuk menjadi kantor. Terakhir digunakan sebagai kantor itu tahun 2002. Bang, Jadi, malam ini cuma Bang Obi mana lagi ya? Oh, masih Bang ya? Obi lagi masa recovery. Oh, masih. Recovery, masih masa penyembuhan karena baru selesai
melakukan operasi. Jadi hari ini kita diganti oleh Mongol. Jadi gedung ini udah sangat 20 tahun kurang lebih ya berarti, karena 2002 terakhir digunain. Sekarang 2022 berarti udah 20 tahun dan gedung ini ditinggal karena faktor kebanjiran. Ya toh, dan hari ini tim kita memang Bang RP tidak ada. Tetapi kita hari ini kedatangan seorang tamu yang sangat nice to meet you. Nice to meet you. Is a very handsome. Jadi dia ini adalah seseorang yang sangat famous baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kami kebetulan punya link yang sama. Ini adalah Bro Michael Howard. Ya. Bro Michael Howard ini adalah seorang entrepreneur juga yang pekerjaan sehari-hari ngapain Bang? Masih tetap Trading. Oh, trading people ya. Trading ya, ini people. adalah mantan pengikut ya. Yes. Pengikut, membership, and then sponsorship, and then apa kalau pengikut bahasa Inggrisnya? Apa tuh Bang? Lovers ya. Kenapa sih Bang Mongol COS agak berbeda di malah COS nih? Kenapa? Amerika. Kenapa? No, it's not the different with me. Sorry, anak selatan ya. Beliau ini adalah salah satu membership tidak, tetapi adalah seorang penikmat dan anggota tidak tetap dari COS USA. Berarti COS itu Church of Satan. Antusias berarti. Ya, jadi dia setiap kali something doing di sana yang besar pasti ada dia. Oke. Ya, tapi nanti aja kita jelasin tentang ini. Nanti aja, tapi gue mau nanya buat lu bertiga nih. Siapa Bang? Pertama kali lu bertiga datang ke tempat ini, bagaimana? Siapa dulu Apa nih, yang Bang? lu sweet-sweetan aja lah Mungkin mungkin gue dulu kali ya Bang ya. Iya. Laki paling jelek di YTT. Belum pernah kita dihantam sama Den Ananda. Bos kita itu Bening Klinik. Oh iya, siap. Enggak ada yang jelek di sini. Silakan apa yang dirasa dan apa Oke. yang mungkin udah terlihat, karena kan udah desas-desus bahwa di tempat ini ada ini. Nah, kita mau pastiin dulu Bang Nanda lihat apa? Jadi pada saat saya datang di awal, emang ini kan gedung ini peninggalan Belanda ya. Belanda, betul. Nah, saya udah melihat sosok wanita. Saya sempat ke belakang ke sana. Saya sudah melihat sosok wanita yang bisa dibilang sosok noni Belanda. Noni Belanda itu ada di belakang sosoknya. Abis itu ya sosok kayak bangsa apa? Finlandia. kayak ada sosok Gondo, Oh, oke. Oh, makhluk lain. makhluk lain. Kirain bangsa Cuma negara. sosoknya itu kecil. Kecil. Gondonya bukan kayak gondo yang biasa kita lihat dengan Gondonya kurang posisi gizi, Bang. posisi gede tinggi. Nah, itu sosoknya kecil bahasanya kayak gitu. Masih banyak lagi sih mungkin yang Caca Nanti Didit. kita kan akan lihat lagi. Kalau Didit, Saya melihat ada satu sosok yang anggota tubuhnya tidak lengkap. contoh yang tidak lengkap di bagian mana? Bagian kepala. Oke. Terus berarti kita Tapi sama. itu baru nice to meet you doang Ya, berarti. ini kita belum harus belum memperdalam untuk lagi. memastikan. Juga ada satu sosok yang dia jalannya nggak diri. Hmm? Entah dia merangkak atau dia merosot gitu bang. Oke. Kalau Mike, what are you? Apa bahasa Inggris melihat? Gue bisa Indonesia kan. Ya, oh ya. Apa Berarti yang bukan anak pertama Jakarta. kali lu datang sini bro? Apa yang lu lihat dengan kondisi gedung yang seperti ini? Karena gue boleh jujur, mayoritas anak-anak satanik itu kan pasti dia nggak, pasti ada choice-nya, bisa melihat, bisa merasa, dan bisa berkomunikasi. Nah, Nggak mungkin lo nggak. Nah, lu pertama kali kesini apa yang lu rasa, apa yang lu lihat, atau apa yang dulu? Rada merinding sih. Oke, berarti Ini ya. rada. Ya, merinding. Sebelah gua nggak merinding. Jadi lu pertama kali kesini langsung merinding. Merinding. Oke, cuman itu doang. Merinding. Oke, nggak ada yang lain. Nanti mungkin. Belum, karena gue belum benar-benar fokusin. Oke. Kalau Caca? Dan aku agak kaget ketika tim Opera mengundang Bro Michael, terus informasinya juga mantan satelit, Ya. karena aku melihat di ruang tengah itu yang hari kedua aku Datang? datang ke sini ada lambang itu, Oh, ruang oke. yang ketutup. Oke.
Oke, berarti hari ini Sama juga yang Didit lihat, Didit lihat badannya ya, sorry bang, potong. Didit lihat badannya, aku ketemu kepalanya Doang. Oke, doang berarti dan pocong. Sama hari noni ini Belanda. 4 orang punya hal yang sama bahwa ada something yang berhubungan dengan satanik di tempat ini. Angki, gue, lu, Didit. Jadi gue juga tadi sempat kesini, sempat ke situ, terus tadi gue kebetulan lagi briefing juga di belakang, gue juga bilang sama Dimas ada orang di sini dan sebagainya. Berarti memang tempat ini kemungkinan besar, ya kantor pemerintahan, tetapi ada hubungannya dengan Mawar dan Melati. Mawar dan Melati. Oke. Tanda kutip ya. Bukti di mana ada hubungan dengan Mawar dan Melati di lantainya. Tuh, Eropa yang berhubungan dengan Mawar dan Melati selalu menggunakan lantai yang berbentuk catur area. Black and white ya. Iya kan? Ya termasuk kayak di Kolombia, sekarang di Filipina, di Singapura dan bangun Filipina dan diresmikan. Mawar dan Melati selalu menggunakan warna hitam dan putih, tidak warna yang lain. Jadi Kenapa mereka Bagaimana menggunakan Didit? Silakan. oke, jadi mungkin kenapa dikasih kode seperti itu? Mungkin abang bisa kasih jelasin. Karena hitam dan putih itu melambangkan manusia sendiri, ada yang hitamnya, ada putihnya. Iya, kalau di Cina yin yang. Yin yang, karena keseimbangan tetap mereka junjung tinggi di situ. Iya betul. Dan gua mudah-mudahan ini tidak benar, hanya sebuah praduga saja. Chiefnya atau mungkin kalau bahasa kasarnya adalah salah satu membership dari Mawar dan Melati itu. Ya, kemungkinan kecil. Tapi nanti kita sambil jalan-jalan. Nanti kita telusuri dulu, tapi Iya. buat memastikan ada apa dan bagaimana kalau lu berdua melakukan ritual seperti biasa, dan kita berharap nanti ritual-ritual yang ada akan kita kejawab. Iya. Ada apa aja di tempat ini, dan untuk ritual menjelasin apa aja, silakan. Jadi bang, kita pakai sebuah konfigurasi lilin berbentuk Oke. sebuah diagram bang. Oke. Ini bukan diagram yang seperti kalian lihat di Google mungkin teman-teman, karena ini membentuk beberapa sudut yang Oke. berfungsi sebagai proteksi. Oke. Diharapkan yang dari luar tidak ikut main. Oh, oke. Jadi hanya ada di Ada seputaran satu lagi, ini. Bang. Benda apa lagi yang menjadi salah satu Kurungan ayam. kurungan ayam? Kenapa harus kurungan ayam? Kubah. Karena itu menyimbolkan bahwa di sini gua merasain sesuatu yang agak berbahaya atau terindikasi untuk membahayakan. Oke. Sorry, aku mau menjelaskan. Aku ada yang berkunjung di sini udah ini yang kelima kali, yang keempat kali ya aku muter ke belakang dan itu aku menemukan kurungan ayam tapi udah nggak bagus Di belakang. di belakang aku. Mungkin Nggak tahu ada sekarang orang. masih ada nggak sama jelangkung. Oke. Tapi aku nggak tahu. Karena sekarang gedung masih ada. seperti ini kalau udah ditinggal 20 tahun pasti akan menarik banyak orang yang meminati dunia lain untuk melakukan apapun. Nah, tapi hari ini kita kan opera konsepnya berbeda. Iya. Kan sama-sama horor tapi kita punya konsep yang lebih matang, lebih benar-benar apa ya namanya, gimmick-gimmickan. Iya. Ya kan? Jadi silakan buat Didit dengan Nanda melakukan ritual. Apapun kita bertiga mendingan mingle karena tempatnya sempit. Iya. Boleh? Oke, silakan Nanda dan Didit. Assalamualaikum. Ya. Angkat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Siapa ini? Siapa ini? Bisa sih, bisa sih. Bisa sih, tapi siapa ini? Siapa ini? Hei, ayo, bisa ngobrol kan kita? Bisa ngobrol kan? Hei, saya di sini. Kamu siapa? Biar kita semua tahu, kita bisa dialog. Lepas. Iya, saya panggil kamu untuk dialog. Lepas. Lepas? Kamu mau kasih apa kalau saya lepas? Tas. Kamu mau kasih apa kalau saya lepas? Kamu bayar apa kamu? Kamu lepas aja ya. Udah ya, cukup ya. Tidak. Kamu nggak ramah ya. Aku nggak suka kalau kamu nggak mau dialog. Lepas. Nggak. Kamu nggak jawab juga. Tadi saya tanya apa? Tas. Nggak. Nggak dialog bang. Tutup aja ya. Tidak. Hah?
kita ingin dialog baik-baik. Kita ngobrol, dilepas tapi dialog ya. Oke. Minggirlah tangannya. Ngaso. Oke. Kamu siapa di sini? Nanti kita ngobrol dulu. Kita ngobrol dulu ya. Kamu siapa? Biar kita semua tahu. Tutup anaknya dengan kain. Ya? Tutup anaknya dengan kain. Iya, kenapa? Tutup anak ini dengan kain. Biar Tutup. Ah, yang tenang. Oke. Kamu udah lama di sini? Ya. Bisa kita ngobrol? Ya. Kamu nggak mau muka kamu kelihatan ya? Ya. Oke. Udah berapa lama kamu di sini? Sudah ratusan tahun. Berapa ratus tahun? 900. 900? Ya. Oke. Di mana tempat kamu? Sebelum tempat ini dibangun? Hanya sawah saja. Oke. Kamu pemimpin di sini atau ada yang lebih kuat lagi? Aku yang paling dikutuakan. Oke. Kalau gini, kita di sini mau dengar cerita kamu, dengar cerita teman-teman kamu. Ya. Dan cuma itu, kita nggak ambil apapun, kita nggak akan merusak tatanan kalian di sini ya. Ya. Oke. Silahkan kembali kalau udah nggak ada yang mau disampaikan. Biar kita lanjut. Ketemu sama yang lain. Silahkan. Oh, nggak masuk. Olengnya. Kenapa lu Burhan? Hah? Ini tayangan horor, bukan tayangan pikiran khusus cowok. Baiklah penonton, itu adalah salam pembuka dari sosok yang umurnya udah lumayan ya bang. Berapa ratus bang? Ratusan pokoknya, jadi ya lumayan. Baiklah kita hanya berdialog, kita lanjut. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari. Oke. Yuk, bangun. Yuk, berdiri. Caca sibuk lupa. Bang, ntar lu biar kita. Ini lu kenapa posisinya begitu sih? Gua harus tahan kan dia mau jatuh. Oke teman-teman YTT Squad, kita sudah selesai melakukan namanya ritual bersama Didit dan Nanda. Itu ngomong-ngomong itu kandang kenapa jebol? Biar tikus. Nggak apa-apa, tadi kebetulan ada marmut. Ada marmut. Oke. Ada marmut dari besar hanya 1 cm bisa menjadi 10 cm. Bang, Bisa gitu ya? Kalau dia pernah nonton film Hellboy, ya kurang lebih kayak Samael. Iya. It's a very smaller and then Apa itu? It's a very big. Makanya nontonnya jangan sinetron mulu, Burhan. Burhan mah yang ditonton sinetron mama. Bukan sinetron Indosiar. Tapi ajak sekarang berahi lu. tapi gue mau tanya buat lu berdua, tadi itu lu berdua melakukan ritual apa dan apa yang lu berdua khususnya Didit yang lu rasain, karena gue tadi ada di belakang, gue boleh jujur gue lagi di belakang sama Tiba-tiba Bang mau lari ke belakang. sama Caca sama Dimas, terus kayak gue lari dari belakang dan gue melakukan yang gue nyidilin tempat itu gitu. Beberapa sisi utama dari bintang ini, dan gue berusaha untuk menjaga, memang benar tadi kata Didit bahwa yang di luar nggak boleh masuk. Iya. Tetapi yang luar masuk. Karena gue bukanya di sana. Nggak kompak ini panitia penyambutan. Ya enggak dong, maksudnya ya nggak apa-apa dong. Kan udah gue jaga. Jadi apa tadi ngundang apa sih sebenarnya? Jadi seperti biasa ya Tete, kan gua ngasih batasan buat yang di luar. Lu hadir oke, tapi main enggak. Kan kita mau ambil story, kita mau tahu sejarahnya tempat ini atau cerita di baliknya. Sama kita mau membuka apa yang sering jadi gangguan masyarakat, itu mitos atau enggak. Kan tetap gua batasin yang dari luar untuk tidak ikut bermain. Oke. Nah ternyata dia ada yang masuk kan, karena abang kasih. Kenapa dikasih masuk? Abang pasti punya alasan.
pertanyaan dulu ke Nanda. Gimana lu? Tadi pas lu masuk di dalam kandang ayam itu gua sampai berasa kayak gua masih ingat masa muda gua dulu gitu loh, mau nyambung ayamnya dikandangin dulu biar dalam. Iya kan biar menang gitu. Gua kayaknya kayak ayam kampus gitu. Atau ayam boiler. Tapi menurut Didit, sebelum kita ke Nanda ngerasain apa? Yang masuk ke Nanda tuh tadi lebih spesifikasi kalau lu biasa kan lu menemani dan itu kayak tadi itu apa sih sosok apa yang masuk? Sosoknya ya seperti tadi gue bilang, kalau kalian pernah nonton Hellboy, kurang lebih kayak Samael. Samael itu apa? Samael yang ada di Jelasin dong Hellboy. sosoknya kayak gimana? Kurang lebih bentuknya seperti itu. Ya kan Bang Mongo bilang marmut. Lu bayangin kalau marmut itu bulunya hitam, gimbal, gede segini, ada taringnya. Sebetulnya, nah gini guys, gue jelasin ya. Tadi sempat ini apa nih? Sempat di awal kita mengatakan bahwa di sini ada sosok Gondo yang kecil. Nah, kenapa gua undang dia masuk ke dalam kandang ayam? Jadi sosoknya itu ada di samping situ. Jadi sempat kita ajak komunikasi dengan dia. Nah, pada saat saya tiupkan sesuatu, saya tiupkan ke dalam kandang ayam. Habis itu saya kunci. Dia kayaknya nggak tahu sih kalau sampai kandang jebol kayak gitu, kayak dia nggak suka mungkin ya. Mungkin di dalam kandang itu. Sosoknya itu ada di sebelah situ bang, sebelah kanan kita. Sosoknya yang Gondo kecil itu, dia mungkin yang dianggap paling kuat mungkin. Gua tambahin dulu sebelum lu lanjut ya. Jadi dia dibilang Nanda Gondo tapi tidak terlalu besar, bukan berarti dia tidak tua. Ya, lanjut. Betul. Kayak Bang Mongol nih, Bang Mongol gini-gini juga tua. Wah. Kalau wah benar-benar balikin gelang lu gimana? Terlalu jujur. Terlalu jujur tuh Nanti nggak kita bagus. dibully Cuman kalau dari sisi gua adalah begini, di saat tadi Nanda kayak semacam apa ya, kayak ngaum dia gitu, gua dari belakang langsung segera lari ke depan karena begini, dari tadi awal part 1 itu gua ngomong bahwa kemungkinan besar di sini mungkin chiefnya, CEO atau COO-nya yang gedung ini awal-awal berdiri adalah bagian dari Mawar dan Melati. Nah itu gue berusaha untuk ngejaga itu dengan cara apa? Itu tadi gue melakukan kayak nge-backupin beberapa sisi 1, 2, 3, 4, 5. Baru sebenarnya di saat tadi gue di sini gua ini di situ kayak engkau kakek bapak-bapak tua gitu kan. Nah gua buka itu, maksudnya ya udah masuk aja. Nah tahu-tahu Nanda makin gimana gitu ya kan. Nah gua bilang oh ya udahlah. Spesifikasi yang kedua adalah gua mencoba di saat Nanda sudah mulai itu, gua masih tetap percaya bahwa masih bisa ketutup, gua tetap ke belakang. Nah, menonton juga banyak yang suka lihat atau suka ngerasain kehadiran. Kalau kasih Bang Mongol jelasin, di atas itu tadi ada apa yang pengen mendesak masuk selain bapak-bapak tua? Sebenarnya kalau gua boleh jujur, kayak di belakang tadi gua mau ke belakang terus diajak Fatur, ayo ya tek. Gua tuh melihat bukan sosok Gondo saja. Iya. Saya melihat sosok like siluman kera. Monkey. Ya, is a monkey pet gitu. Binatang aja ya di sini. Iya. Ya gitulah di belakang dan gue sih berharap nanti dan gue yakin sih mudah-mudahan nanti nggak terlalu frontal jika terjadi sesuatu yang masih bisa kita tanggulangi bersama. Jadi kayak begitu Mike, kita di setiap kali konten tuh selalu ada yang namanya ritual seperti ini. Ritual ini kita lakukan bukan karena kita sok jago atau apa, tidak, tapi kita pingin kayak kita pingin daerah yang kita datang ini daerah yang tidak akan terlalu membahayakan siapapun. Karena kita mencegah jangan sampai kerasukan massal dan sebagainya, dan kita mau nyari tahu ini gedung dengan cara seperti itu. Karena kalau seandainya kita melakukan scanning memori itu akan berdampak kurang baik juga buat yang melakukan. Mendingan kita lakukan ritual seperti tadi selama masih pada batas kontrol. Nah, Caca, Anda sebagai seorang leader yang luar biasa cespleng, ada apa yang kayak lu ke trigger sesuatu di masa lalu gedung ini atau gimana gitu?
yang kau Bang Mongol bilang bapak-bapak, aku tadi langsung masuk di situasi masa lampau. Itu ada bapak-bapak rambutnya putih gini, badannya nggak begitu tinggi banget, Tapi kulitnya putih Like. pucat. oke. Dan lu tadi di belakang masang apa kok mendadak nggak nyala? Masang ada Yang harusnya nyala ternyata dia mati. gitu ya. Ya di gedung di tempat gua tadi melakukan itu. Oke. Sama abang juga melakukan itu. Iya. Cuman ya ini ketika aku mau masuk lagi itu kayak langsung ke gelap. Ya betul. Nah, jadi Mike, sekarang gue mau nanya sama lu sebagai seorang aktivis COS-nya US dulu waktu lu masih di sana. Menurut lu dengan kondisi saat ini apa sih perbedaannya? Kalau dari sisi gue kan perbedaannya ya karena gue sekarang udah keluar dari lingkaran itu kan, lebih hidup memang berat, tapi gue masih bisa mengapa ya, masih bisa menjalani hidup tanpa menjadi beban untuk siapapun. Nah kalau lu gimana? Ya, emang berbeda ya, mulai di Ya, Amerika pasti. dan di sini. Ya, pasti baik beda. secara suasana, teritorial. Dan bener tadi ini apa yang gue lihat di sini, gue bisa merasakan itu bener begitu kuat dari sebelah situ. Bahkan sebelum tadi masuk, gue tuh udah berkali-kali nengok ke sini. Ini dan begitu konfirmasi nunjuk ke situ, damn dude, that shit was real dog. Jakselnya. Sebal kan. Jadi gue sempet, wah emang gue nggak mau terlalu fokus. Karena kan seperti gue juga udah keluar dari dunia itu, tapi somehow ya tetap gue bisa feel it's real. Tapi asal lu bisa join with them di US itu lewat maksudnya gini, apakah dia ajak atau mungkin lu datang ke tempat temen lu dan ternyata dia bagian dari komunitas itu atau bagaimana bro? Enggak, awalnya mereka datang, ya emang gue mereka beli banyak. Ada apa itu? Api nyala. Api nyala. Beli banyak, buat gue bingung. Ini ngapain? Segini banyak, buat apa? Buat bagi-bagi. Buat bagi-bagi di ritual satanik awal lu bergabung itu. Bagi-bagi apa gue tanya? Ya we are satanis. Oh, And every week we throw a party. Oh every week we are Jadi semua gratis. Oke, ya. Ya. Asik kan? Jadi kayak keinget ya. Tapi selama lu join with them, join bersama mereka, itu apa yang lu rasain? Apakah lu lebih merasa comfortable di situ karena mereka menerima diri lu, atau mungkin ada apa benefit yang lain dengan lu bergabung bersama mereka? Actually gue cuman having fun aja. Having fun, everything about kelas maupun apapun itu having fun. I'm just trying to have fun. Jadi hal seperti ini memang ada, but I'm not a part. Gue berusaha nggak take part of it. Oke. So basically I join because I just wanna have fun. Oh, only fun Party yang lah. diambil. Oke. Tapi semacam ritual-ritual seperti ini lu pernah ngelakuin nggak? Ada tapi gue nggak mau ikut. Lu ditawari tapi lu nggak mau join us. Iya, I'm not really interested. Oh. Nggak begitu tertarik. Ada alasan kenapa? Lu nggak mau tertarik dalam hal itu? Apa lu karena lebih gua kebutuhan daging gua aja deh daripada ngapain gua harus masang-masang lilin hitam dan sebagainya, lu harus baca-baca Hebrew gitu. Hal seperti ini kan thankful. Ini kan satu berpengaruh sama kita punya ya everything. Jadi buat apa hidup sudah cukup stres, gua harus melewati hal seperti ini. Mendingan Party. enjoy deh. Enjoy life. Oke. Tapi seandainya waktu masih ada di US itu dan masih join dengan teman-teman dan pernah ikut ritual satanik gak bro? Gak pernah. Nggak pernah. The big ritual atau mungkin smaller ritual kayak komsel maybe. Jadi aliran gue nih berbeda. Oke, lu hanya try to believe. We believe, we admit it, kita mengakui, dan basically ya, sama kayak kita percaya sama Tuhan aja. Kita kan cukup dengan percaya dan mengakui bahwa itu Tuhan kita. That's all. That's all. Oh, It's not that hard, it's simple. Tapi kan kalau di SOC ini yang diagungkan itu siapanya? Enggak, maksudnya jadi kan otomatis lu pernah ikut lah dalam 5 tahun itu lu join dalam satu kali ritual sekalipun nggak sampai selesai gitu kan, pasti kan ada altar,
ada candle and then everything, ada pedang, ada tengkorak schoolnya, ada satanic Bible-nya, ada satanic ritualnya, ada sword yang panjang untuk ini dan. Nah, lu pernah nggak melihat ritual seperti itu? Nggak pernah gue. Nggak pernah? Nggak pernah jujur. Dan lu nggak pernah punya keinginan untuk Gua nggak pernah punya keinginan. Seperti yang gue bilang, one of the reason gue join adalah I just want to have fun. Oke. Ya, makanya kalau banyak orang yang bertanya, Mike lu di Amerika gini. You know what? I'm not kayak minum darah lah, itu ya macam-macam. Tapi party seks pernah ikut? Itu bonus. Berarti Lucifer. Satan, it's not Lucifer. Lucifer itu kepercayaan orang Kristen. Kalau kita satanis ya Satan. Ini perlu kita jelaskan bahwa satanisme itu tidak menganggap Lucifer sebagai the big boss. Big bossnya adalah dan Satan sebagai the Lord of all. Itu ya. Jadi, cukup kita mengaku dia sebagai our Lord ya, basically our Lord. Oleh sebab itu ada doanya sebagai our Lord in heaven, hallowed by thy name, tapi jadi eternal Father in heaven dan sebagainya. Nah, tapi kalau party satanik itu semua negara sama. Ya. Diutamakan adalah lust. Ya. Nah, lu berapa lama sampai akhirnya lu merasa jenuh dengan party? Karena gue masuk penjara. Wah, ternyata kita mantan ya, bro. Lu karena masuk akhirnya. Karena masuk. Akhirnya lu merasa. Jadi di dalam juga nggak bisa ngapa-ngapain. Beda kan penjara Amerika sama Indonesia. Ya. Jadi di dalam. Berapa lama, bro? 3 tahun. Hah? 3 tahun. Dan efek setelah lu masuk di dalam penjara, apakah yang terjadi? Apakah tetap stay di sana atau? Gue pas di dalam gue bertobat. Oke. Gue kembali ke jalan yang benar lah. Lurus lagi. Iya. Oh, berarti di Indonesia udah berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Ya. Terakhir di US itu tahun 2014. 2014 gue udah stand up tuh. Hampir 7. Wah, pantesan gue selalu denger. Oke. Tapi bro, terakhir yang gue pengen tanya, lu sebagai seorang membership yang tidak tetap istilahnya kita kan, kalau membership tetap itu dia ada job description ya. Dia ada yang harus dia lakukan, dia masuk di geng mana, dia masuk di Werewolf team, apa dia masuk di Sister of the Light team. Nah, dengan lu udah nggak lagi berkecimpung di hal-hal tersebut, perbedaan hidupnya seperti apa, bro? Apakah waktu lu di sana lu ini terus sekarang lu dengan posisi lu udah bener, perbedaannya apa? Saat ini perbedaan yang gua rasakan, I don't know, I just feel lonely. Oke. Oh ya? Seperti sendiri aja gitu. Karena lu enjoy ya? Mungkin pas saat gue di satanis, gue menemukan satu family gitu. Iya, unity ada. Ya, loving, caring. Kalau di sekarang kayak alone. Sendiri aja, feel alone. Nah, tapi gue mau nanya nih paling terakhir. Kayaknya belum pernah ada yang nanya sama lu. Hal-hal seperti ini lu percaya nggak, bro? Percaya. Percaya? Kalau gue nggak percaya, gue nggak mungkin bisa ngerasakan sesuatu yang tadi gue rasakan di situ pas dia melakukan. Oh, jadi lu percaya? Karena gue jujur banyak anak-anak yang dia nggak percaya seperti ini. Ini cuman gimmick-gimmickan. Nah, lu ini real. Percaya? Gue bisa merasakan ya, cuman karena seperti gue bilang tadi, gue nggak mau begitu fokus. Karena lu nggak mau ke situ. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman YTT, ingat baik-baik, buat YTT Squad kita mengundang bintang tamu bukan cuman buat mau naikin rating, no. Tapi kita pingin berbagi bersama bahwa dunia kita dengan dunia mereka itu ada, hanya memang terbatas, masing-masing punya fungsi berbeda-beda. Kita di sini adalah sebagai the king-nya, we are the big boss-nya. Di dunia mereka lah big boss-nya. Nah, tapi Mike, lu kenapa hanya mencoba mempelajari feel, merasakan, tapi kenapa nggak mencoba ngebuka your eye maybe? Bukannya nggak mau gitu. Dari sini nih, dari feel gue pernah loh ngirim sesuatu ke seorang dan orang itu beneran masuk rumah sakit. Basically hanya berdasarkan percaya. Gue ucapin itu setiap hari dan beneran itu orang di rumah sakit. Jadi gue juga serem juga pada saat itu. Oke. You believe it or not, man? That shit was real. Tapi itu nggak lu lakuin lagi sekarang? Enggak. Lu pernah baca Satanic Bible nggak, bro? Pernah. Satanic Witch, yang Satanic Ritual Book? Nggak pernah. Nggak pernah. The Nine Sin? Mungkin gue pernah baca, gue lupa karena pada saat itu gue lagi demen-demen itu.
Oh, oke. Tapi kalau di Satanic Bible ada nggak satu yang lu hafal? Kayak manggil Belphegor, oh Almighty Belphegor, the son of Belial, the son of bla 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 bla, come with us bla 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 bla. Nggak ada gua. Nggak ada. Lu hanya baca only. Pas gue baca mungkin kan gue under the influence, jadi gue lupa semua besoknya. Oke. Oh oke. Very good, very good. Bang, gua mau nanya nih ya, mungkin bisa mewakili penonton semuanya. Perbedaannya klubnya lu dan klubnya Mike adakah? Nggak ada. Actually sama persis. Sama. Oke. Sama. Karena kita tetap memegang prinsip 3. Yang perbedaannya hanya di leadernya. Oke. Dia leadernya adalah istrinya Anton LaVey. Karena SOC. SOC. Ya, COS kok SOC. COS. Kalau gua itu leadernya adalah anaknya. Anaknya Anton LaVey. Perbedaannya di situ, tapi kalau dari sisi ritual yang dipercaya apakah siapa, sama kita mempercayai Satan sebagai Lord of all. Baru kita mempercayai the 9 sin. Dosa paling pertama stupidity, dosa kedua ketidakmewahan, dosa ketiga sampai ke 9. Tidak mengenal 10 dosa, hanya the 9 sin. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ketemu orang yang senyum kepada dirimu, berkati dia, bless him. Bless him. Tapi kalau ada orang yang tidak senyum kepadamu dan dia ngajak ribut, kalimat ujung itu destroy him. Oke, Lord of Destroyer. Langsung. Ya itu yang tadi dia bilang, perkatakan selama berapa hari, orangnya pasti akan masuk rumah sakit. Kenapa 9 sins? Kenapa 9? Kenapa nggak 10? Ya gue juga nggak nanya, orang LaVey udah meninggal. Tapi memang perhitungannya kan kenapa nggak 8, kenapa nggak 7? Karena 7 dan 8 udah angka Tuhan. Iya. Karena 9 itu angka setan. Iya, the 9 itu setan. Setan itu selalu the 9 Lord, the 9 sin, the 9 do, then done. Nah, tapi Bang nih perlu tambahin dikit nih ya sebelum kita bahas bangunan ini ya. 9 dalam falsafah Tiongkok Bang, itu angka hoki. Iya, angka Why? terakhir. Angka terakhir Angka sebelum kesempurnaan. sempurna. Enggak, Angka sempurna 8. 8 Atas bawah sempurna. aja Dia ketemu. infinity. Kenapa bisa disimbolkan bahwa 9 itu angka tertinggi? Dan itu mewakili the number of Satan. Iya, the number of Satan dan the number of Archangel. Archangel itu ada 9. 9 atau 9 utama. 2 memberontak, 1 memberontak, tinggal 8. Iya. Nah, yang Satan memberontak keluar melahirkan Hierarki. satanik. Iya. Iya. Jadi 8 keluar, 8 jadi, 9 hilang 1 ini membentuk komunitas dulu pertama, Bro. Namanya the Brotherhood of Snakes. Nah, kemungkinan besar tempat ini ada hubungannya dengan itu. Oke. Ini sebelum kita bahas tempat ini, gue satu lagi gue tambahkan karena itu yang cewek goblok kembali. Karena itu yang cewek goblok harus dibahas juga. Tadi waktu baru datang, gue ngobrol sama Dimas bahwa Dim, coba lu cek di tempat ini. Gue ngerasain ada satu orang, entah dia berhubungan langsung, entah dia menjadi member aktif atau di sini cuman kayak di gereja yang di Bogor. Dia member of the club, tapi di sini dia sebagai seorang pekerja biasa. Oke. Nah itu tanda tanya buat gue, apakah dia benar-benar ada yang gue trace itu? Nah itu mungkin sambil jalan-jalan atau lu udah tahu? Udah tahu? How? Udah gua sigil. Nggak, tadi soal yang gue kaget ada cewek tadi. Enggak, udah gua sigil itu belakang, dan itu gua pas ngigil, dia juga ngomong, loh ini kan sama, gua juga dulu kemarin ini. Jadi gua udah blok di situ. Ngeliat, di situ Ada balik. di situ. Jadi gua berusaha untuk dia don't move ke sana, karena kita mau hunting lokasinya, dia jangan muncul. Karena pertimbangan kalau dia muncul adalah pertimbangan efek dominonya. Dari satu akan ngembet. Karena satanik itu hukumnya adalah sebisa mungkin ada all around you, itu harus tumbang together. Iya. Nah, itu yang kita cegah. Itulah yang kenapa gua nyegil beberapa tempat ini. Jadi kalau bicara soal lokasi ini Ananda aja dulu. Bagaimana menurut lu, Bro? Soal apa? Lokasi. Oh, soal lokasi ini sih ya gokil juga sih. Bang. Dari 1 sampai 10 nih, 1 nilai tertinggi, 10 nilai tertinggi, 1 nilai terendah. Ini tempat masuk kategori dari sisi screen-nya, dari sisi spooky-nya berapa? 8,5 lah. 8,5. Oke. Tapi kalau yang di luar boleh masuk bisa jadi 9 Bang. Cici. Sama 9,5 gue. Bang, Lu 9,5. Dilihat sambil kita ngobrol ternyata udah mulai ada yang kepo Bang, yang sosok cewek yang dibicarain. Dia
main di belakang kita. Tadi mungkin lu kasih buka pintu cuma di sini tapi di sana enggak. Nanti kita jalan-jalan mungkin bakal boleh kita mungkin lebih enak adalah kita all around lah, pusing-pusing lah kalau orang Malay bilang ya. Tengoklah ke pusing-pusing. Ya, kita jalan-jalan lah ya. Jadi buat teman-teman YTT ini adalah bintang tamu kita juga sangat luar biasa yang mencoba untuk tidak macam-macam, dia selalu cool, hanya lebih memilih untuk merasa tanpa harus melihat. Gitu. Tapi Bang Didit sosok apa sih tadi yang lu dilihat belakang itu? Cewek. Ladies and gentlemen. Nggak ada gentleman. Oh, ladies. Gentlemannya tadi udah duluan. Oh, oke. Caca mungkin nanti juga mulai boleh melakukan apapun untuk mendapatkan trigger-trigger tentang gedung ini di masa lalu, karena gue berharap kita akan connecting tentang banyak hal di tempat ini. Oke. Tambah satu lagi Bang, mengenai Mawar Melati yang mungkin saja ada hubungannya dengan bangunan ini, entah secara resmi atau bawah tanah atau mungkin hanya satu dari beberapa pekerja di sini. No, bukan pekerja, tapi is a chiefnya. Iya. Oke, karena begini, dunia Mawar Melati ini tidak mengambil seseorang untuk menjadi anggota pada sebuah tempat hanya ngambil yang cetek. Pasti dia harus punya jabatan, setidaknya nggak harus masuk di 33 derajat, mungkin bisa di derajat yang di bawah, karena 33 ini kan derajat tertinggi. Iya, tapi masih ada sedikit kamuflase Bang, gue bisa lihat di situ ada 2 cross kiri kanan. Apakah itu merupakan kamuflase biar tidak terlihat banget? Ya, tapi nanti kita usahakan untuk nanti. Tapi mendingan kita main tarot aja deh, gimana? Bisa, aman. Ya udah kita cut dulu deh, kita mau main tarot. Dipersilakan untuk Caca mempersiapkan kartu tarotnya. Setelah itu kita akan melakukan jalan-jalan ke dalam mic. Aman kan lu? Aman. Oke. Gua nggak tahu. Keluar. Itu sih. Gua nggak berani maju karena di sini pocong, di sini kunti. Gua nggak mau izinin siapapun ngerusak, bikin teman gua siksa. Keluar. Keluar.